Raja Tentara Bayaran. Bab 187. Di ruang tamu keluarga Ma, suasana bertanya yang awalnya tidak harmonis pun pecah. Ma Mingyuan, yang masih menyangkal bahwa dirinya adalah peracun, melompat dari tempat duduknya dan mengulurkan tangan untuk meraih Deng Pan di depannya. Deng Pan dan Zhao Hongyu sama-sama ahli dalam tahap akhir pelatihan tubuh. Dengan keterampilan kucing berkaki tiga Ma Mingyuan, bahkan serangan diam-diam saja tidak cukup untuk melukai mereka, atau bahkan menimbulkan masalah. Zhao Hongyu mengayunkan satu tangannya dan meninju Ma Mingyuan yang mencoba memukul Deng Pan. Dia langsung terlempar, membentur dinding dengan keras, dan kemudian jatuh ke tanah. Apa? Kamu sangat marah sampai ingin menyakiti orang lain. Ma Mingyuan, bisakah kamu benar-benar membuat keputusan seperti itu untuk keluarga? Deng Pan pertama-tama mengangguk kepada Zhao Hongyu untuk mengucapkan terima kasih, lalu berjalan ke arah Ma Mingyuan dengan tenang dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Anda harus tahu bahwa hal terpenting bagi keluarga terkenal adalah reputasi mereka sendiri. Sekarang setelah masalah ini terungkap, prioritas pertama keluarga Ma adalah menutupi rasa malu mereka. Pendekatan Ma Mingyuan saat ini tidak diragukan lagi adalah menolak mengakuinya. Dalam kasus ini, Lo Yanmen tidak punya pilihan selain mempublikasikan bukti ini dan mengungkap sepenuhnya rencana keluarga Ma. Pada saat itu, keluarga Ma akan benar-benar kehilangan segalanya. Tidak hanya reputasinya, tetapi juga seluruh hidupnya. Kalian semua bekerja sama untuk menindas keluarga Maku karena kekuatan mereka yang rendah. Aku tidak menerimanya. Meskipun Ma Mingyuan sangat marah dan muntah darah, dia masih bisa berbohong dengan percaya diri dengan mata terbuka, yang sangat menyegarkan bagi mereka bertiga. Oke, karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan, kita akan melakukan ini. Jika keluargamu marah saat itu, kamu hanya bisa memikul tanggung jawab. Makanlah sesuatu yang enak dan bersiaplah untuk mati. Deng Pan mengucapkan sepatah kata, lalu berbalik dan pergi. Perjalanan ini awalnya merupakan tindakan baik hati yang akan memberikan kesempatan kepada keluarga Ma dan Ma Mingyuan, dan pada saat yang sama membuat seluruh kejadian terjadi secara diam-diam, dan semua orang akan bahagia. Sekarang mereka tidak menghargainya, tentu saja Deng Pan tidak perlu bertahan. Shen Lian dan Zhao Hongyu tidak keberatan dengan masalah ini. Itu sama sekali bukan urusan mereka. Mereka datang ke sini hanya untuk membantu demi Deng Pan. Masalahnya ada di tangan Lo Yanmen, bukan urusanmu. Setelah meninggalkan rumah Ma Mingyuan, Shen Lian dan Zhao Hongyu mengucapkan selamat tinggal kepada Deng Pan dan kembali ke rumahnya. Shen Lian mulai mempersiapkan kompetisi besok. Setelah audisi dan penyisihan yang tergesa-gesa, kompetisi seni bela diri saat ini telah dimulai. 33 orang yang menang pada akhirnya tidak akan terus menyelesaikan satu pertandingan dan memulai pertandingan berikutnya seperti sebelumnya. Lagi pula, ketika pertandingan sudah tiba, semua orang sudah sangat mementingkan peringkat berada di peringkat pertama. Pertama, mereka harus membandingkan peringkatnya masing-masing. Situasi ini menyebabkan sistem kompetisi menjadi rumit dan tidak bisa dihilangkan seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Liga Wulin dibagi menjadi dua grup untuk bertanding sekaligus adalah kelompok pemenang. 33 orang akan bertanding berpasangan terlebih dahulu, setelah itu kelompok pemenang akan masuk ke kelompok pemenang, kelompok yang kalah akan masuk ke kelompok yang kalah, dan yang mendapat bye terlebih dahulu akan bertanding dengan orang terakhir di kelompok pemenang. Jika kalah dalam kompetisi pemeringkatan, Anda akan masuk ke grup yang kalah dan terus bersaing memperebutkan peringkat di barisan belakang. Adapun tempat terakhir di grup pemenang, aturannya sederhana dan kasar, siapapun yang membutuhkan waktu paling banyak untuk mengalahkan lawan akan menjadi tempat terakhir. Oleh karena itu, tujuan Shen Lian adalah untuk menjadi yang teratas. Bahkan jika dia memenangkan setiap pertempuran, dia masih harus bersaing dengan orang lain di bidang seni bela diri. Sejujurnya, jika semuanya sama, Shen Lian, yang memiliki kekuatan batin supernatural dan tubuh yang pemarah, dapat dikatakan sangat percaya diri dalam mengalahkan semua orang. Tapi sekarang Shen Lian masih berada di tahap tengah kekuatan batin dan tubuh tempering, mengandalkan tempering dengan lengan kirinya di belakang tubuhnya dan kekuatan internal intensitas tinggi yang tersisa di dalamnya. Shen Lian pasti akan menang melawan salah satu dari orang-orang ini, tetapi apa yang harus dilakukan dalam 4 pertandingan berikutnya? Shen Lian, yang khawatir di dalam hatinya, tidak memiliki solusi yang baik saat ini. Dia hanya bisa mengumpulkan kekuatan internal selangkah demi selangkah dan terus melemahkan sebagian tubuhnya. Faktanya, menurut kemajuan Shen Lian saat ini, dalam waktu 2 bulan, dia akan dapat sepenuhnya melunakkan tubuhnya. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak menembus tahap akhir pemurnian tubuh,
Shen Lian akan mampu melakukannya menghasilkan energi bawaan yang setara dengan kekuatan internal bawaan yang dihasilkan oleh tubuhnya. Namun sayangnya waktu kompetisi terlalu terburu-buru dan waktunya salah, yang membuat Shen Lian sangat malu. Tapi tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Bagi Shen Lian, mengadakan kompetisi untuk mengasah dirinya sendiri adalah hal yang baik, tetapi tidak perlu membuat dirinya begitu sengsara untuk Huan. Peringkat dalam kompetisi tidak hal-hal yang tidak penting sama sekali. Sejauh yang bisa dilihat Shen Lian, dia berdiri di puncak prajurit dunia, dengan kekuatan untuk menghancurkan semua musuh. Apalagi seorang juara prajurit alam tubuh bawaan, bahkan di alam pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa, dalam pandangan Shen Lian, itu hanyalah sebuah tahapan yang cepat atau lambat Anda akan tertinggal. Bergerak diam-diam untuk mengumpulkan kekuatan internal, Shen Lian tidak lagi berpikir liar. Sekarang seluruh tubuh lengan kirinya telah ditempa, gerakan Shen Lian untuk menghasilkan kekuatan internal menjadi lebih cepat. Dengan meningkatnya pemahamannya tentang Yi Jinjing, Shen Lian kini mampu memahami banyak detail, dan keterampilan paling praktis di antaranya adalah mengontrol proses tempur tubuh. Sekarang Shen Lian tidak lagi seperti sebelumnya, dia hanya dapat meredam bagian tertentu dalam satu tarikan napas. Metode itu tidak hanya memakan waktu dan tenaga, tetapi juga menghabiskan Shen Lian secara serius. Setelah menjadi mahir, Shen Lian tidak perlu lagi melakukan itu. Dia dapat mengontrol proses tempur tubuh. Sekarang dia hanya perlu terus melatih energinya untuk menghasilkan kekuatan internal ketika dia dalam keadaan penuh, dan kemudian mengendalikannya untuk memperkuat tubuhnya sedikit demi sedikit. Saat melakukan latihan dengan kekuatan internal penuh, Shen Lian dapat menghasilkan energi sejati dengan sangat cepat. Jika ia melanjutkan metode ini, diperkirakan hanya dalam satu malam kerja, Shen Lian dapat memperkuat sebagian besar lengan kanannya. Perkuat lengan kanannya, itu juga terbuka sepenuhnya, dan kecepatan latihan Shen Lian akan dipercepat pada saat itu. Siklus yang baik seperti itu akan sangat mempersingkat waktu yang dibutuhkan Shen Lian untuk meredam tubuhnya. Dari siang hingga senja, Shen Lian tenggelam dalam proses terus-menerus memproduksi energi internal dan mengeraskan tubuhnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan terus berlatih hingga kompetisi seni bela diri besok, tetapi tanpa diduga, seseorang datang dan Shen Lian tidak bisa menolaknya. Tamu. Amitabha, saya telah mengganggu donor kecil dinasti King Shen. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberitahu saya. Ketika nama Buddha yang dikenalnya datang kepadanya, Shen Lian segera terbangun dari meditasi, dengan senyuman di bibirnya. Bab 188. Tuan Yuanhui sangat sopan, silakan masuk. Jika orang lain datang, Shen Lian mungkin mengabaikannya, tetapi Tuan Yuanhui, Shen Lian tidak bisa mengabaikannya. Mengesampingkan persahabatannya dengan tuannya, Shen Lian tidak bisa tidak memberikan wajahnya hanya untuk menjelaskan rahasia Yi Jinjing dan untuk menyumbangkan obat-obatan. Berdiri dan membuka pintu, Shen Lian menyambut Guru Yuanhui ke dalam ruangan. Yang mengejutkan Shen Lian, orang yang mengikuti Guru Yuanhui kali ini bukanlah Biksu Mingjue yang mengenakan Kung Fu Shaolin Fudo Vajra. Penyebab kecelakaan itu adalah apoteker Dong He dari Baikaumen. Haha, teman kecil Shen Lian, kamu sopan. Melihat keterkejutan Shen Lian, Dong He tersenyum dan menyapa Shen Lian. Mengangguk sedikit, Shen Lian tidak banyak bicara. Karena dia dibawa oleh Master Yuanhui, Shen Lian harus menghormatinya bahkan jika dia tidak mengenalnya. Tidak buruk, tidak buruk. Dia telah pulih dengan sangat baik dan keterampilan serta kultivasinya juga meningkat. Ini sangat bagus. Memasuki ruangan, Tuan Yuanhui memandang Shen Lian dan berbicara. Sebagai seorang ahli di bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa, Guru Yuanhui telah menguasai seni melihat Qi. Pada saat ini, dia melihat sekilas dan melihat bahwa keterampilan pemurnian dan kondisi fisik Shen terlihat jelas lokasi kompetisi sebelumnya. Karena ada orang luar yang hadir, Master Yuanhui tidak ingin melihat alasannya. Sekarang dia berada di tempat pribadi, dia secara alami mulai menyelidikinya. Para master di alam pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa memiliki seni memandang Qi, yang merupakan kekuatan magis yang dibawa oleh budidaya alam. Tidak hanya Master Yuanhui, tetapi juga Master Pemurnian Qi dan Transformasi menjadi Dewa Bangku Wasit Liga Wulin memiliki kemampuan ini, tetapi memiliki kemampuan ini tidak berarti Anda dapat menggunakannya dengan santai. Secara umum, melihat tubuh dan kultivasi orang lain tanpa alasan di depan umum adalah perilaku yang sangat provokatif, dan memang demikian. Juga sangat tidak sopan. Para senior dan ahli menyukai mereka, meskipun Anda ingin melihatnya, Anda tidak bisa begitu saja menggunakan seni melihat ke depan di tempat umum seperti konferensi seni bela diri. Ini semua berkat Guru Yuanhui.
Junior ini sekarang lemah kekuatannya dan tidak memiliki sesuatu yang berharga. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada guru. Shen Lian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Fakta bahwa luka-lukanya dapat pulih begitu cepat semua karena ramuan guru Yuan Hui. Ketika dia mendengar guru Yuan Hui sendiri membicarakannya, Shen Lian secara alami berterima kasih, tetapi sangat disayangkan ingin membalasnya tetapi tidak ada cara yang baik. Hei, pil jijik itu bukanlah barang berharga. Ini terutama karena usahamu sendiri. Tanpa basa-basi lagi, ini adalah ahli pengobatan Dong He Dong. Kamu seharusnya sudah pernah bertemu dengannya sebelumnya. Tuan Yuan Hui melambaikan tangannya dan menekankan sekali lagi bahwa jijik dan kelas atas hanyalah hal biasa, dan dia ingin membuat Shen Lian tidak lagi melewatkan momen ini. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Apoteker Dong sangat berpengetahuan. Dia menjelaskan asal-usul racun aneh bubuk Yin Feng kepada semua orang di bidang kompetisi sebelumnya, yang membuat para junior sangat terkesan. Shen Lian berkata dengan sopan. Hei, ada spesialisasi dalam bidang ini. Bubuk Yin Feng itu bukan masalah besar. Hanya saja teman kecil Shen Lian meminta guru Yuan Hui untuk membawaku ke sini hari ini. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kita diskusikan. Dong He berkata merendah, lalu langsung menjelaskan tujuan kunjungannya. Terlihat jelas bahwa lelaki tua kurus yang berpenampilan anggun dan kalem ini bisa dibilang sebagai orang yang ceria. Karena Tuan Yuan Hui bersedia membawamu ke sini, itu pasti bukan hal yang buruk. Ahli pengobatan senior, tanyakan saja. Shen Lian tersenyum dan tidak menunjukkan keterkejutan sedikitpun atas kata-kata Dong He. Seperti kata pepatah, dia tidak akan mengunjungi istana tiga harta karun untuk apapun ketika dia tidak melakukan apa-apa. Baiklah, jangan bahas ini dulu. Ada yang ingin saya akui kepada donor Shen dulu. Dong He hendak berbicara, tetapi Tuan Yuan Hui menyelanya terlebih dahulu, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang membuat Shen Lian menyesal. Oh, Tuan, Anda mencoba menghancurkan anak ini. Dengan status dan kebaikan Anda kepada saya, tidak mungkin Anda menuduh saya. Junior ini tidak berani. Shen Lian mengangkat alisnya terlebih dahulu dan menatap guru Yuan Hui. Kebingungan di matanya berlangsung selama setengah detik, dan kemudian dia menjawab dengan hormat. Jika orang lain mengatakan ini kepada Shen Lian, dia mungkin langsung bertanya dengan jelas apa yang sedang terjadi, tetapi dengan guru Yuan Hui, Shen Lian tidak akan bertanya. Apa tindakanmu yang membuatmu merasa kasihan pada dirimu sendiri? Apakah guru Yuan Hui membutuhkannya? Belum lagi kemampuan Master Yuan Hui, murid termuda dan murid dekat Mingjue sendiri bisa mengalahkan Shen Lian setengah mati. Duduk di sini, tanpa penyakit atau bencana, mengapa guru Yuan Hui perlu meminta maaf pada dirinya sendiri? Tidak, kejadian punya sebab dan kondisinya masing-masing. Benar itu benar dan salah itu salah. Meski rumit, hati orang tidak bisa mengatasinya. Anda harus mengakui kesalahan yang harus Anda akui. Tuan Yuan Hui berhenti sejenak saat dia berbicara. Apoteker Dong dan saya telah berteman selama bertahun-tahun. Keluarganya tidak beruntung. Dia menjadi janda di tahun-tahun awalnya dan meninggalkan seorang putri. Namun, dia menderita cacat bawaan dan menderita penyakit aneh. Selama bertahun-tahun, dia telah mengandalkan berbagai obat ajaib untuk menjaga kesehatannya. Saya memikirkan Dong beberapa hari yang lalu. Saya meminta Anda untuk datang ke sini karena kondisi putri apoteker, hanya untuk meminta bantuan Anda. Guru Yuan Hui berbicara tentang urusan keluarga Yao Shidong, tetapi gagal membuat Shen Lian mengerti di mana kesalahan guru Yuan Hui. Faktanya, Dong He juga beruntung memiliki teman dengan keterampilan medis Master Yuan Hui. Jika dia adalah orang biasa, bahkan jika dia tahu tentang kekuatan magis Shen Lian, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia bisa menggunakannya untuk mengobati. Putri keluarga Dong. Hei, aku harus mengkhawatirkan urusan keluargaku. Apoteker Dong memandang Shen Lian, matanya bersinar. Jelas sekali, situasi tragis putrinya dan kekhawatiran guru Yuan Hui telah menyentuh hati apoteker terkemuka yang berada di bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa. Aku salah. Setelah mengetahui keajaiban kekuatan batinmu, aku berpikir untuk menggunakan ini sebagai terobosan untuk menyembuhkan penyakit aneh putri keluarga Dong, jadi aku menceritakan rahasia tentangmu tanpa persetujuanmu. Dong He, sungguh bertentangan dengan hatimu untuk mengungkap rahasia orang lain seperti ini. Setelah guru Yuan Hui membicarakan hal ini, Shen Lian akhirnya mengerti. Hal yang membuatnya merasa dia salah ternyata adalah hal kecil ini. Setelah mendengar ini, Shen Lian berkata beberapa kali bahwa tidak apa-apa, yang membuat guru Yuan Hui merasa lebih baik. Banyak.
Jadi saya mengerti bahwa tuannya ingin menyelamatkan nyawa orang, jadi dia menceritakan rahasia juniornya kepada Yao Shidong. Apa yang salah dengan ini? Kertas tidak bisa menahan api. Tidak ada rahasia di dunia ini. Tuan itu penuh kasih sayang dan di sana tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dalam hatinya, Shen Lian sangat senang bisa menyelamatkan nyawa orang. Setelah mengatakan ini dengan murah hati, Shen Lian bertanya bagaimana dia bisa membantu apoteker Dong dan menyelamatkan nyawa orang. Jika nyawa Shen Lian sendiri harus dipertaruhkan, itu pasti tidak mungkin, tetapi jika itu adalah upaya sederhana, maka tentu saja dia akan melakukannya. Bersedia melakukannya. Terlebih lagi, masalah ini sekarang melibatkan reputasi guru Yuan Hui, yang baru saja meminum pil Huiji seseorang, tentu saja tidak bisa menolak. Bersambung.